Selamat siang kembali dengan Om DJ. Aku hari ini tuh membaca sebuah artikel yang cukup menggelitik gitu ya. Dimana ada surat edaran lah ya dari Dinas Ketenagakerjaan bahwa sekarang pembebasan batas usia maksimum dalam sebuah perekrutmenan gitu loh. Pada saat merekrut karyawan. Ini sebenarnya ada apa gitu kan? Masa kita mau seperti Singapura gitu kan, yang mana orang sudah tua bangka itu masih kerja di McD. Kan karena mereka di sana kurang tenaga kerja. Gitu. Yang muda-muda tidak dialokasikan di situ. Bukan berarti otomatis yang tua adalah dipekerjakan, tidak. Karena kalau sudah tua harusnya pensiun selesai. Tenang batin, nikmati hidup, pagi-pagi jemur badan gitu kan. Main dengan cucu, itu quality time yang sebenarnya. Ya, bukan berarti memang saat sudah usia pensiun terus masih seperti entry level. Masih saingan sama anak muda, nggak seperti itu. Coba kita bahas ya. Nah, sebenarnya pelarangan batas usia maksimum dalam rekrutmen itu terlihat seperti langkah yang progresif ya, inklusif gitu. Tapi di balik bahasa normatif itu ada manuver politik yang tak bisa diabaikan loh menurutku ya. Correct me if I'm wrong. Semua umur boleh melamar kerja, tapi realitasnya pekerja muda harus bersaing dengan mereka yang sudah kenyang pengalaman, yang masih aktif. Ya, yang tua memang menang jam terbang, yang muda kalah peluang. Bonus demografi berubah jadi jebakan, angkatan kerja produktif terpinggirkan dalam nama kesetaraan. Produktivitas bukan sekedar usia, tapi adaptasi teknologi, inovasi. Tidak semua pekerja usia lanjut siap bertransformasi, tetapi tetap disamakan dalam sistem rekrutmen yang tak lagi melihat tahapan kehidupan. Ini salah. Akibatnya kompetisi tak seimbang. Latar belakangnya lebih jelas bila dikaitkan dengan wacana perpanjangan usia pensiun. ASN ya maksudnya. Yang menjadi 65 gitu. Kebijakan ini bisa jadi katup pelepasan tekanan birokrasi setelah pensiun. Mereka diarahkan ke sektor swasta. Maka larangan batas usia bukan kebijakan ketenagakerjaan murni, melainkan manuver menambung ekses dari birokrasi gitu. Ya, ingat ini, catat, karena mereka kepengen di-extend masa pensiun itu. Akhirnya masa produktif digaji, makan gaji negara itu minta di-extend. Yang muda jadi korban tabrakan kebijakan. Di satu sisi disuruh jadi tulang punggung ekonomi. Di sisi lain disuruh menunggu giliran, keadilan semu. Persaingan yang tidak adil dibungkus dalam retorika kesetaraan. This is totally bullshit kan. Bukan solusi gitu loh. Tapi pengalihan pemerintah belum siap menciptakan lapangan kerja baru. Maka dibuka saja keran-keran seluas-luasnya. Semua boleh ikut. Tapi tidak semua punya peluang. Itu bukan akses. Itu jebakan. Nah, pekerja usia lanjut seharusnya diberi peran sebagai mentor, bukan rival. Generasi muda butuh ruang untuk tumbuh, bukan dihimpit. Tanpa kebijakan afirmatif untuk keduanya, ini hanya akan menciptakan stagnasi. Gitu loh, stagnan intinya. Perbandingan kebijakan dengan negara tetangga lah contohnya ya, memperlihatkan bahwa Indonesia sebenarnya terlambat dalam hal ini. Filipina itu sudah melarang diskriminasi usia dalam proses rekrutmen sejak 2016 melalui Anti-Age Discrimination Employment Act gitu. Singapura yang meski tidak memiliki larangan eksplisit menerapkan pendekatan regulatif ketat melalui tripartite guidelines dan memberi insentif kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerja senior. Ya, sembari tetap memberi peluang besar bagi mereka melalui skema pelatihan dan program adaptasi teknologi. Sedangkan Thailand dan Malaysia cenderung lebih fleksibel, namun memiliki sistem pensiun dan ketenagakerjaan yang mendorong regenerasi tenaga kerja, maksudku secara alamiah.
Nah, alih-alih Indonesia justru mengambil kebijakan setengah matang membuka keran umur tanpa proteksi kelompok usia produktif. Tidak ada sistem transisi lah intinya, tidak ada insentif, tidak ada binaan, kan? Semua langsung disuruh bersaing seperti itu aja. Akibatnya memang bisa sangat serius, terutama menjelang 2045, tahun yang disebut-sebut sebagai Indonesia Emas saat itu. Nah, saat itu kan puncak panen demografi toh. Seharusnya membawa keuntungan ekonomi yang besar. Tapi keuntungan ini hanya mungkin terjadi jika penduduk usia produktif mendapatkan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, pelatihan gitu kan. Tapi jika justru mereka harus berebut kursi dengan yang angkatan tua yang belum siap mundur, maka bonus demografi berubah menjadi bencana struktural. Coba bayangin kan, panen bisa gagal gitu. Terus mau diapain? Generasi muda yang frustasi bisa mendorong naiknya angka pengangguran terdidik, meningkatnya pekerja informal, bahkan mempercepat brain drain, eksodus SDM terbaik ke luar negeri karena tidak menemukan tempat di negerinya sendiri. Ini bukan hanya ancaman ekonomi, ini ancaman sosial dan politik. Jika semua orang boleh bersaing tapi tidak ada yang menang, itu bukan inklusi namanya. Itu kekacauan. Kebijakan ini bukan penyelesaian, hanya penundaan masalah. Jadi kesimpulannya jelas, kebijakan ini tidak netral. Ini bukan sekedar soal rekrutmen, ini soal arah pembangunan sumber daya manusia. Dan sejauh ini arahnya kabur. Jika tidak segera dikoreksi, kita bukan hanya akan kehilangan momentum demografis, tetapi juga kehilangan generasi. Think again. Karena sebenarnya ini adalah masalah bagaimana si ASN yang minta di-extend masa kerjanya supaya lebih lama lagi. Dan ini akan memboroskan APBN negara. Bukan masalah penghapusan batasan usia rekrutmen non-ANS.